Suyanto.id. Ketemu lagi pada channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kita tidak boleh berhenti belajar sepanjang hayat. Suyanto.id. Ini adalah channel untuk berbagi pengetahuan. Sekali lagi, berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Dan juga merupakan channel untuk amar ma'ruf media sosial. Supaya kita bisa memberikan konten alternatif dari konten yang hanya berbasis pornografi dan pola hidup yang mewah, pola hidup yang hedonistik. Halo, apa kabar para peserta PPG Prajabatan? Kalau saja video ini sampai ke gadget Anda, ini adalah berkat sentuhan tangan kreatif dari editor channel kita, yaitu Mas Teguh Heri Wiono. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Nah, saudara-saudara, saya di episode ke-9 ini akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan itu adalah tentu saja pertanyaan yang berbasis logika kebijakan. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan yang itu merupakan kebijakan, karena kebijakan adalah harus diambil oleh pengambil kebijakan, yaitu orang yang memiliki otoritas untuk menentukan kebijakan itu. Nah, untuk kebijakan saya akan mendatangkan nanti Pak Direktur PPG dari Ditjen GTK, mungkin beberapa hari yang akan datang, untuk menjawab beberapa pertanyaan kalian. Nah, pertanyaan yang pertama, ini saya kira sangat serius, karena saudara Satrio itu mempertanyakan di kolom komentar di episode yang ke-8 kemarin, tapi juga mengejar ke Instagram saya. Karena saya mungkin dianggap terlalu lama tidak muncul di channel ini untuk menjawab pertanyaan kalian, para peserta PPG Prajabatan. Pertanyaannya, bagaimana, Prof, katanya, kalau saya dulu pernah di Dapodik, lalu keluar dari Dapodik, apakah bisa mendaftar lagi di PPG Prajabatan? Nah, tentu jawabnya bisa. Karena apa? Namanya PPG Prajabatan itu adalah merupakan PPG bagi orang-orang yang belum pernah bekerja sebagai guru. Prajabatan. Kalau yang sudah menjadi guru dan itu di PPG kan, itu namanya adalah PPG dalam jabatan. Daljab, PPG Daljab. Kalau yang pra biasa disebut dengan pre-service training, yang Daljab itu biasa disebut dengan in-service training. Kalau saudara sudah pernah masuk di sebuah Dapodik, kemudian Anda matikan akun Dapodik Anda itu, tentu Anda kalau di-search oleh Pansel, panitia seleksi, tidak ditemukan nama saudara di Dapodik. Berarti Anda itu adalah orang yang belum bekerja, diasumsi bukan seperti itu. Karena ini sistem ya. Tapi ada lagi setelah saya jawab begitu, dia masih bertanya lagi. Tapi kalau ada di Dapodik tidak aktif, nah itu tentu saja Anda dianggap bekerja. Oleh karena itu, kalau memang maunya mendaftar PPG Prajabatan, jangan setengah hati, Saudara Satrio. Matikan Dapodiknya itu, keluar dari Dapodik kalau bisa. Jadi akunnya itu di delete, atau saudara keluar, log out dari situ. Kalau ada fasilitas untuk itu. Selama Anda tercatat di Dapodik, itu akan muncul ketika di search untuk menentukan apakah ada orang yang sudah bekerja. Nah, pertanyaan berikutnya, ini dari orang tua saya kira. Orang tua itu mengatakan bahwa anaknya itu mengikuti PPG Prajab di jurusan PLP di gelombang pertama. Nah, saat ini juga sedang mengikuti kuliah di PGSDUT semester 4. Yang ditanyakan adalah, bila PGSD-nya sudah lulus, apakah PPG PLB-nya, sertifikat pendidiknya, bisa beralih ke PGSD? Ya, ini pertanyaan yang penuh harapan. Jadi terima kasih Anda bertanya. Daripada tidak bertanya menjadi beban pikiran, Anda lebih baik bertanya. Saya kira sudah dijawab di komen itu oleh beberapa peserta. Tentu jawabnya tidak bisa, karena sertifikat pendidik itu adalah attached dengan jurusan,
dengan program studi yang sejak awal didaftar. Jadi tidak bisa sertifikasinya itu pindah-pindah. Kalau mau pindah ya harus bersertifikasi lagi. Karena ini mungkin kalau ada kesempatan besok suatu ketika PPG dalam jabatan ada, itu bisa menempuh kalau ada kesempatan. Tapi itu peluangnya saya kira kecil karena banyaknya guru yang antri dan tentu saja pemerintah tidak bisa melayani yang begitu banyaknya karena kuncinya adalah biayanya tinggi. Nah, saya cari ya pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya ini ada mengatakan, oh terima kasih Prof atas penjelasannya. Saya atas penjelasan dan informasinya. Ini bukan pertanyaan. Ini adalah testimoni. Saya menjadi semangat kembali untuk menjalankan PPG Prajabatan. Terima kasih. Selamat. Anda harus semangat. Semua orang harus semangat dan harus optimistik karena ada teori yang disebut dengan self-fulfilling prophecy. Itu awalnya dari apa yang disebut dengan Pygmalion effect. Dan kalau orang itu optimis, memiliki pikiran positif, insya Allah akan terjadi apa yang dipikirkan. Sehingga ada ungkapan, you are what you think. Dan ada lagi pertanyaan, apakah betul PPG Prajabatan ini akan digunakan untuk menggantikan guru-guru yang pensiun? Saya kira betul. Kalau saja ada fenomena-fenomena yang mengganggu pikiran saudara, singkirkan. Sejak awal ini betul untuk menggantikan guru-guru yang sudah pensiun. Tapi saudara melihat bahwa banyak P3, Prof katanya, bahwa guru-guru P3 itu datang ke sekolah-sekolah yang gurunya akan pensiun. Itu pun tidak cukup, saudara. Jadi guru P3K itu tidak cukup. Guru P3K itu belum banyak jumlahnya. Dan itu pun masih ada kendala-kendala. Penempatannya saja, saudara, itu kan ada yang dibatalkan sebanyak 3.000-an. Dan bahkan yang sudah mendapatkan SK pun sekarang belum ditempatkan. Jadi saudara nggak perlu terkecoh faktor-faktor eksternal seperti itu. Dan guru yang pensiun itu rata-rata kan seratusan ribu setiap tahun itu. Ketika guru itu dulu diangkat, 80.000. Ya kurang lebih ya 80.000. Kalau secara nasional angkanya saya belum tahu secara pasti, tapi secara global makro itu 80.000-an. Nah, yang guru PPG Prajabatan itu 2 gelombang itu belum ada segitu, dan gelombang ketiga pun juga belum ada. Jadi jangan khawatir. Yang penting buat saudara fokus ya, fokus kepada pekerjaan yang ada sekarang, yang juga dikeluhkan beberapa banyak sekali melakukan pekerjaan di LMS ya, tentu begitu. Memang semua jabatan profesi itu begitu ditempuhnya, ibaratnya seperti dokter spesialis itu juga dia jaga di rumah sakit 24 jam dan bahkan selalu saja disuruh oleh seniornya untuk mengerjakan kadang-kadang sesuatu hal yang tidak relevan dengan keprofesian sebagai dokter spesialis. Itu mirip terjadi karena mereka melihat untuk menempa bagaimana sikap mental dan moral dari para juniornya itu di kedokteran. Di guru juga begitu. Ada yang mengeluh bahwa bukan mengeluh, curhat, banyak sekali tugasnya di samping LMS masih tugas-tugas dari dosen-dosen yang banyak sekali. Sehingga akhirnya banyak yang jatuh sakit katanya dan mengundurkan diri, dan bahkan Masya Allah ada yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan kalau benar-benar ada yang meninggal, dia adalah husnul khotimah dan mendapatkan tempat yang bahagia di surga Allah yang kekal abadi di dalamnya. Jadi saudara, hal-hal yang seperti itu segera netralkan di dalam pikiran kalau ada yang mengeluh, curhat seperti itu, supaya tidak mempengaruhi semangat Anda untuk melakukan tugas-tugas yang harus dikerjakan di LMS, dan juga plus dosen-dosen yang memberikan tambahan. Itu juga ada semangatnya memberi tambahan itu, karena untuk melihat adversity quotient saudara. Jadi mereka mungkin ada pertimbangan
bahwa calon guru ini harus mendapatkan latihan-latihan, kekuatan-kekuatan supaya bisa mengerjakan dua hal dalam suatu waktu, bisa melakukan multitasking. Mungkin itu, namun demikian jika itu berlebihan tentu saudara harus berbicara dengan dosen yang bersangkutan. Kalau saja berbicara sopan, santun, insya Allah itu pasti mendengar. Karena ada ajaran Tuhan bahwa kita tidak boleh melengos atau membuang muka terhadap manusia yang lain karena kesombongan. Karena Allah tidak suka pada orang yang sombong. Bahkan kita dipesan untuk berjalan di muka bumi dengan cara yang santun, tidak boleh angkuh. Karena Allah tidak suka kepada orang yang sombong dan suka membanggakan diri. Insya Allah saudara, komunikasi itu sangat penting. Kalau ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan harapan saudara, komunikasikan. Maaf Pak dosen, maaf Ibu, maaf Bapak, kami ingin mengutarakan berbagai pendapat. Nah, saya yakin itu akan dilayani. Tetapi kalau kita sudah bersikap temperamen dan emosinya yang maju, maka kita argumentasinya menjadi tidak masuk akal dan kadang terjebak kepada seperti ungkapan-ungkapan kebencian. Begitulah saudara apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan saudara semua selalu sehat walafiat. Kapan-kapan kita bisa ketemu lagi. Sampai jumpa.